Selamat datang kembali di Aurora Zeva. Ada kabar panas yang lagi seliweran nih. Dengar-dengar Partai Demokrat katanya mau keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Wah, baru gabung setahun kok sudah mau sayonara aja. Apa benar ini karena kecewa gagal jadi cawapres? Atau memang sudah curi start buat 2029? Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa kursi AHY kosong di pertemuan penting para ketua umum partai baru-baru ini. Dan gimana hubungannya sama adu mekanik pembangunan era SBY lawan era Jokowi. Simak sampai habis. Kejadiannya bermula di kediaman Bahlil Lahadalia. Di sana berkumpul raksasa koalisi, ada Zulkifli Hasan dari PAN, Caimin dari PKB, sampai Sufmi Dasko dari Gerindra. Tapi ada satu pemandangan yang mencolok banget. Satu kursi kosong. Kemana perginya sang pemilik bintang Mercy, Agus Harimurti Yudhoyono? Dalam dunia politik, kehadiran itu pesan, tapi absennya seseorang itu peringatan. Apakah Demokrat sedang merasa dikucilkan, atau mereka memang sengaja menarik diri? Ingat nggak beberapa waktu lalu PKS bertemu ke kantor Demokrat? Judulnya sih bahas undang-undang pemilu, tapi banyak yang curiga itu sebenarnya lagi bahas strategi Pilpres 2029. Sepertinya hubungan Demokrat dan koalisi sekarang lebih ke arah simbiosis parasitisme daripada kerjasama yang tulus. Kenapa Demokrat gelisah? Jawabannya mungkin ada di pernyataan Presiden Jokowi yang terang-terangan mendukung duet Prabowo Gibran untuk 2 periode. Bagi AHY ini adalah berita buruk. Kalau Prabowo Gibran lanjut sampai 2034, lalu di mana posisi AHY? Peluang jadi cawapres otomatis pupus. Makanya nggak heran kalau sekarang Demokrat mulai ancang-ancang. Pilihannya cuma 2, tetap di dalam tapi cuma jadi pelengkap, atau keluar dan bangun poros baru bareng PKS atau bahkan Anies Baswedan lagi. Meskipun dulu sempat kecewa berat sama Anies, tapi dalam politik musuh kemarin bisa jadi kawan besok demi kekuasaan. Apalagi sekarang elektabilitas AHY masih cukup diperhitungkan di 5 besar tokoh nasional. Mas Anies, selamat datang. This is our family, this is your family. Sejak awal Mas Anies memiliki kedekatan dengan keluarga besar Partai Demokrat. Masuk ke tempat ini suasananya luar biasa berbeda. Saya merasa sangat terhormat dan tidak membayangkan bahwa sambutan yang luar biasa dan atas persahabatan yang terjalin selama ini. Pertemuan pagi hari ini saya ingin garis bawahi bukan pertemuan pertama, bukan pertemuan awal. Ini adalah keberlanjutan atas silaturahmi yang sudah ada selama ini. Nah, yang menarik, di tengah isu keluar koalisi ini, muncul lagi video Pak SBY yang seolah-olah pamer hasil kerja masa lalunya. Beliau bilang, jangan sampai ada salah paham, saya juga membangun. Sampai ada misunderstanding, seolah-olah pemerintahan saya tidak membangun infrastruktur. Dan kalau dilihat di ruangan ini, catatan sejarah tidak sedikit infrastruktur yang saya bangun dalam provinsi, kabupaten, kota, jalan rakyat, desa, itu lebih banyak. Dan bukan hanya jalan, kami bangun energi 2 kali lipat. Kemudian transportasi, lihat darat, laut, udara. Utang kita sudah rendah, drop. APBN kita kuat waktu itu. Tapi kalau kita buka data, angkanya memang bicara jujur. Mari kita bandingkan. Jalan tol. SBY selama 10 tahun membangun sekitar 322 km, sedangkan Jokowi mencapai 1.763 km. Bendungan. SBY membangun 18 bendungan, Jokowi 30 bendungan. Jalan desa. Ini yang paling kontras. Jokowi membangun lebih dari 316.000 km jalan desa, sementara di era sebelumnya angkanya jauh di bawah itu. Kenapa beda jauh? Banyak pengamat bilang, SBY itu pemimpin jangka pendek yang fokus pada sektor swasta agar ekonomi terlihat tumbuh 6%. Tapi Jokowi, beliau pemimpin visioner. Beliau rela pertumbuhan ekonomi tertahan di 5% karena uangnya dipakai habis-habisan buat bangun fondasi infrastruktur supaya Indonesia di 2029 dan seterusnya bisa lari lebih kencang. Demokrat sekarang lagi sibuk memperbaiki citra. Mereka ingin menghapus jejak digital kasus-kasus lama seperti Hambalang atau Bank Senturi yang sering menyerang mereka. Mereka butuh citra bersih buat jualan AHY di 2029. Tapi tantangannya berat. Di satu sisi ada Prabowo yang masih sangat kuat, ada Gibran yang punya basis masa bapaknya, dan ada PDIP yang selalu punya kejutan. Kalau Demokrat nekat keluar koalisi sekarang, apakah mereka siap jadi oposisi lagi? Ataukah ini cuma gertakan supaya dapat posisi lebih enak di pemerintahan?
Jadi menurut kalian gimana? Apakah Demokrat bakal benar-benar keluar dari koalisi Prabowo Gibran demi ambisi 2029? Atau absennya AHY kemarin cuma kebetulan saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Aurora Zeva, sampai jumpa di narasi berikutnya. Dan biarkan suara yang berbicara.